Kalau mau berhasil, andalkan Tuhan, jangan manusia. Ya. Jikalau Tuhan sumber keberhasilan, sumber kesuksesan, maka andalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Banyak orang dalam hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang tua, mengandalkan koneksi, mengandalkan orang gede dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak mengandalkannya atau mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kenapa? Pertama, karena kekuatan manusia ada batasnya. Orang kalau mau mengandalkan seseorang, itu harus orang yang punya power atau punya kekuatan. Mau mengharapkan Pak RT, Pak RW, tapi ada Pak Camat di atas RT RW. Mau mengandalkan Pak Camat, ada Pak Wali Kota di atas. Mengharapkan Wali Kota, ada Pak Gubernur di atas. Mengharapkan Pak Gubernur, ada Presiden di atas. Harapkan Presiden, ada Jenderal PBB di atas. Mau harapkan Sekjen PBB, masih ada di atas lagi, Tuhan. Dan kalau begitu, jikalau ada yang harus diandalkan, secara logis itu harus membawa kita pada Tuhan sebagai yang layak diandalkan. Dia punya kuasa yang tak terbatas di dalam menolong. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 146, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawa melayang, dia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah seluruh maksud-maksudnya. Atau Yeremia 2, jangan berharap pada manusia, sebab dia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Maksudnya apa ayat ini? Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Jadi itu hanya tergantung nafas saja. Kalau ini nafas hilang, segala kekuatan, kekuasaan lenyap. Lalu apa yang bisa diandalkan dari seorang manusia yang hanya bergantung pada beberapa hembusan nafas? Selain itu kita harus sadar bahwa ada saat di mana kekuatan dan kekuasaan manusia tidak bisa berbuat apapun dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Saya membaca suatu cerita dari 100 Inspiring Stories. Saya tidak menceritakannya, saya hanya mau mengutipkannya dan kita bisa lihat kisahnya. Berikut ini kisah. Dr. Lin Ting Tung adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Ini terjadi pada abad 19. Dia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Pada waktu itu, tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan pengobatan masih sangat sederhana. Pada satu hari, seorang anak datang ke rumah sakit dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak itu berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit, melalui jalan setapak, melewati hutan dan sawah, hanya untuk cari obat ini. Lewat hutan sawah. Ketika nama ibunya dipanggil, anak itu langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Sore hari pada pukul 5 ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berbisik, Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tapi ada satu botol yang hilang, botol yang berisi disinfektan. Dr. Lin terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal dan benar isinya obat malaria. Jadi anak tadi membawa botol yang salah. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama pula. Baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama adalah cairan. Celaka kita, ibu itu bisa meninggal. Disinfektan adalah obat keras pembunuh kuman untuk kamar operasi. Kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan meninggal. Ujar Dr. Lin dengan wajah pucat. Mereka segera melaporkan peristiwa ini kepada Dr. Maxwell. Dia pun terkejut. Sekarang pukul 5. Anak itu pergi dari sini pukul 3. Jadi dia sudah hampir tiba. Kita tidak mungkin mengejarnya. Kita tidak tahu jalan ke desa itu. Ujar Dr. Maxwell. Dr. Maxwell termenung lalu berkata, mulai hari ini semua obat keras tidak boleh diletakkan di atas meja. Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa. Semua orang yang bekerja di rumah sakit pun berkumpul dan berdoa. Dr. Maxwell berdoa, Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah ia. Cegahlah ia agar tidak meminum obat yang salah itu. Malam harinya
Dr. Lin berdinas malam. Dia harus bertanggung jawab atas kematian ibu ini. Esok harinya, ketika masih subuh, pintu diketuk. Ternyata itu adalah anak yang kemarin membawa botol yang keliru. Mukanya pucat ketakutan. Dr. Lin juga takut. Kedua orang ini berdiri saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, "Maaf dokter, kemarin saya membawa botol itu sambil berlari. Saya jatuh dan botol itu pun pecah. Isinya tertumpah semua." Wow. Dr. Lin yang masih terpaku karena gugup langsung bertanya, "Kapan jatuhnya?" Anak itu semakin ketakutan. "Maaf dokter, saya baru datang sekarang. Jatuhnya kemarin sore menjelang gelap." Dr. Lin langsung ingat bahwa menjelang gelap hari kemarin itu adalah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan ibu anak ini. Jiwa ibu anak ini tertolong. Isi botol yang salah tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Wow, betapa hebatnya kuasa doa. Ketika kita berdoa, hal yang mustahil di mana tidak ada jalan lagi, ternyata ada jalan keluar kalau bersama dengan Tuhan. Maka di sini kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena dia punya kekuatan saat kekuatan manusia tidak bisa mengatasi. Ada kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita juga tidak boleh bergantung pada manusia. Alasan selainnya itu adalah karena manusia berubah-ubah. Hari ini bisa bersikap baik pada kita. Hari besok tidak. Hari ini bisa mengasihi. Besok bisa memusuhi. Hari ini ada senyuman. Hari besok mungkin buang muka. Hari ini bisa berjanji. Tapi besok bisa ingkar janji. Tak bisa diharapkan. Orang yang punya pengaruh di Kota Kupang ini. Dalam dunia rohani. Dan dia panggil saya Adi Esra. Ini ada kesempatan bagus buat Adi untuk kuliah. Di mana? Di Skotlandia. Ambil S2 di Skotlandia. Saya juga sudah senang. Adi bisa lengkapi semua berkas. Saya lengkapi semua dari surat keterangan baik, surat keterangan dokter, apa segala macam. Semua kumpul. Saya serahkan pada dia. Lalu dia bilang, "Adi Esra, berkas sudah dikirim ke Skotlandia. Kita tinggal tunggu jawaban saja dari sana." Tunggu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kabar dari Skotlandia tidak pernah datang. Satu hari saya bermain ke rumahnya dan duduk-duduk di sana. Baca-baca buku. Begitu saya lihat, saya tarik berkas-berkas saya. Surat keterangan kelakuan baik. Semua masih ada di tumpukan. Astaga. Batal Skotlandia. Akhirnya saya tidak jadi kuliah di Skotlandia. Kuliah di pojok sana. Di Watuveto. Pada akhirnya kita semua menyadari bahwa hanya Tuhanlah harapan terakhir yang tidak mengecewakan kita. Karena itu tidak bisa kita mengandalkan manusia dalam hidup ini. Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau begitu di sini kita belajar mengandalkan Tuhan. Bikin rencana apa saja. Bikin usaha apa saja. Bikin bisnis apa saja. Selalu ingat Tuhan. Ya, Yakobus 4, 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Wow, rencananya matang. Hari ini atau besok, waktunya ditentukan. Kami akan berangkat ke kota Anu, kotanya ditentukan. Di sana kami tinggal setahun. Kapan berapa lama tinggal sudah ditentukan. Bikin apa di sana ditentukan. Berdagang. Lalu prediksi hasil mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Di sana kami akan tinggal setahun. Berdagang mendapat untung. Bagaimana kamu bisa pikir setahun. Sedangkan kamu tidak tahu hari besok. Ingat, hari esok bukan milik kita. Kita tidak pernah mencapai besok. Karena waktu kita menginjakan kaki pada besok, besok telah berubah menjadi hari ini. Bagian kita cuma hari ini kan? Ini hari ini. Kita hanya bisa bilang besok dari hari ini. Besok, hari Senin. Waktu kita sampai hari Senin bukan lagi besok. Tapi hari ini. Kita tidak pernah mendapati besok. Bagian kita cuma hari ini. Ada stiker di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Begitu naik, ya hari ini bayar ya, besok gratis. Ya besok gratis. Begitu besok naik ulang lagi. Mau gratis? Loh, bayar. Katanya hari ini bayar besok gratis. Yuk baca, hari ini. Sekarang kapan? Hari ini.
Nanti besok baru gratis. Tidak pernah mencapai. Nah, orang ini berencana 1 tahun kami berdagang mendapat untung. Tapi ayat 14, kamu tidak tahu hari besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini, berbuat itu. Orang itu rancang semua, tapi tidak ada doa. Hari ini atau besok, kami akan pergi ke kota anu, kami tinggal setahun, berdagang, dapat untung. Rencana matang, tapi doa tidak ada. Seharusnya dia bilang, jika Tuhan menghendaki. Nah, ini kunci Daud. Daud itu kalau bikin apa saja, selalu berdoa. Selalu tanya Tuhan. Contoh, 1 Samuel 23, 2 dan 4. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Mau perang tapi tanya Tuhan dulu, maju. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin dan selamatkanlah Keilah. Ayat 4, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Tanya lagi. 2 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? 2 Samuel 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Pasal 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Pasal 5 ayat 22-23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi memecar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud ini selalu tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Orang sehebat Daud saja merasa perlu Tuhan setiap hari. Makanya tanya Tuhan, bikin apa saja. Itulah yang membuat Daud berhasil, karena selalu tanya Tuhan. Ingat, tidak ada yang bisa terjadi tanpa kehendak Tuhan. Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Karena itu mau bikin apapun, jangan lupa Tuhan. Sederhana sekali, tapi sangat-sangat penting.